pemirsa Lebong TV, senang sekali rasanya saya Riri Agustin kembali menjumpai Anda dalam program Gen Kabar Lebong TV. Studio Lebong TV kami undang berbagai macam profesi, juga berbagai macam latar belakang yang akan menjadi narasumber di Studio Lebong TV dalam program Gen Kabar Lebong TV. Dan pada hari ini, di kesempatan yang berbahagia ini, kami telah kedatangan tamu yang spesial, yaitu Bapak Sultan Bahtiar Najamuddin. Pasti penasaran ada apa sih beliau datang menghampiri Studio Lebong TV dan Kabupaten Lebong. Nanti kita akan tanya-tanya langsung kepada Bapak Sultan Bahtiar Najamuddin. Ya Pak? Ya, jangan panggil Bapak dong, panggil Bang. Oh Bang, oke Bang. Asik nanti juga. udah tua gitu nanti. Oke, Bang Sultan. Ya. Bang Sultan aja. Apa Bang Sultan, apa Bang Bahtiar, apa Bang Sultan. Oke. Ada yang bilang Bung Sultan. Ada yang bilang Bung? Ya, ada. Jadi kalau Bung Sultan disingkat jadi Bungsu kadang-kadang. Oh iya Bungsu. Saya apa aja sama. Iya, Bang Sultan aja gitu. Terima kasih sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk datang di Studio Lebong TV ya Bang. Iya. Untuk menemui dan juga menyapa masyarakat Kabupaten Lebong melalui program Gen Kabar yang ada di Lebong TV. Nah, tentunya masyarakat Kabupaten Lebong penasaran siapa sih, bahkan mungkin ada sebagian mengenal dan juga sebagian yang kurang tahu. Inilah Lebong TV, boleh Abang menyapa sedikit masyarakat Kabupaten Lebong? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Lebong, aduh, saya betul-betul hari ini surprise ya. Hari ini senang banget, senang karena akhirnya nyampe lagi ke kampung saya, ke kabupaten saya, Kabupaten Lebong, provinsi saya, Provinsi Bengkulu, yang punya sejarah panjang. Jadi tentu senang sekali ya. Saya lebih surprise lagi, lebih senang lagi ketika hadir di sini, ketemu dengan anak-anak muda kreatif Lebong. Lebong TV ada acaranya Gen Kabar. Ya, Gen Kabar. Ya, saya tidak menyangka ya bahwa ternyata saya tinggal di Jakarta, lebih banyak tinggal di Jakarta. Ternyata kreativitas, ya ide-ide cerdas dan kemajuan pengetahuan ya anak-anak muda Lebong tidak kalah hebat dibandingkan dengan sahabat-sahabat muda saya di luar Bengkulu. Program Gen Kabar ini Pak diambil Pak lagi kan ke bawah suasana Pak. Bang. Program Gen Kabar ini Bang diambil dari namanya dari bahasa Rejang. Ya, menanyakan kabar narasumber yang datang tepat sekali. Apa kami kabar menanyakan gitu ya? Kabar Bang Sultan itu sendiri. Jadi kunjungan ke Lebong itu ngapain aja sih Bang sebenarnya? Iya. Jadi pada kesempatan yang sangat sempit ini, pertama saya mau menyampaikan bahwa alhamdulillah berkat dukungan masyarakat Lebong, saya sebagai putra Bengkulu sudah resmi dilantik setahun yang lalu. Jadi 1 tahun yang lalu persis saya dilantik sebagai anggota DPD RI, anggota Dewan Perwakilan Daerah yang biasa disebut dengan senator. Dan saya menjadi lebih bangga lagi menjadi anak muda Lebong, menjadi putra Bengkulu, karena ternyata saya dilantik bukan hanya sebagai anggota, tapi saya dilantik sebagai salah satu pimpinan lembaga tinggi negara yang bernama Dewan Perwakilan Daerah RI. Kenapa? Ini bukan buat bangga-banggaan saya, tapi bukan juga buat gagah-gagahan, tapi saya bangga menjadi anak muda Bengkulu, karena ternyata hari ini tercatat satu-satunya pimpinan lembaga tinggi negara di Indonesia yang paling muda itu ternyata anak Bengkulu. Ternyata saya hari ini. Dan itu bukan karena kemampuan saya, bukan karena kehebatan saya, tapi karena dukungan dan doa restu dari keluarga-keluarga di Bengkulu, terkhusus keluarga-keluarga kita yang ada di Lebong. Iya, masyarakat Lebong khususnya pasti akan membantu mensupport siapapun itu yang memiliki potensi ya Bang ya, untuk mengharumkan nama Provinsi Bengkulu tentunya. Nah, tadi Abang bilang selain DPD RI atau nama lain itu adalah senator. Apa sih itu fungsi dari senator itu Bang? Iya, jadi begini, mungkin kalau saya harus menjelaskan mungkin panjang ya, dan tergantung dengan masyarakat yang harus saya jelaskan. Tapi karena ini TV, jadi kurang lebih begini. Kalau kalangan terpelajar, kalangan yang sekolah, saya akan menjelaskan singkatnya begini.
DPD RI itu adalah lembaga tinggi negara, sama atau setara dengan lembaga tinggi negara yang lain. Sama dengan DPR RI, sama kalau di parlemen itu, kalau di Senayan itu ada MPR RI, ada DPR RI, ada DPD RI. Itu posisinya sama. Itu adalah lembaga wakil rakyat Indonesia. Kalau DPR RI itu perwakilan partai, kalau DPD itu perwakilan daerah. Nah, kalau DPD RI itu saya terpilih itu bukan karena diusung partai, tapi karena diusung oleh masyarakat, oleh nama gitu ya. Nah, sama lembaga DPD RI itu setara dengan lembaga-lembaga yang lain, lembaga kepresidenan, kemudian ada mungkin KPK, MK, Mahkamah Agung, MA, dan lain-lain, BPK. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai representasi, sebagai perwakilan masyarakat daerah yang ditempatkan di pusat. Nah, panjang sebenarnya, tapi kurang lebih tugas dan fungsinya, hak dan kewajibannya kurang lebih sama dengan DPR RI, memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah tapi di pusat. Kalau di daerah di sini kan ada DPRD Kabupaten Lebong. Iya, betul. Di provinsi ada namanya DPRD Provinsi. Nah, kalau saya ini orang Bungkul yang ditempatkan di pusat. Jadi berjuangnya dari pusat. Nah, banyak sekali yang kita perjuangkan, tapi DPD RI itu lebih kepada bagaimana mengusulkan dan membuat peraturan perundang-undangan, semisal begitu loh. Hari ini desa itu sudah bisa membangun desa dengan anggaran dana desa, ADD. Nah, munculnya undang-undang desa itu dulu salah satu adalah perjuangan DPD RI. Itu salah satu contoh. Kemudian sekarang kami sedang mengusulkan agar daerah-daerah yang mau dimekarkan itu dibuka kembali. Kemudian kami juga sedang berjuang agar di desa itu ada undang-undang BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Banyaklah. Nah, jadi poinnya adalah ada orang Bengkulu, orang daerah yang ditempatkan di pusat, berjuang mulai melalui membuat peraturan perundang-undangan di pusat, kemudian mengawasi seluruh pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi DPD itu sama dengan DPR, lembaga legislatif. Nah, kalau temennya di sebelah sana kira-kira itu lembaga eksekutif. Eksekutif itu siapa? Presiden, menteri, kalau di provinsi itu gubernur, kalau di sini itu bupati. Nah, jadi supaya ada perimbangan, ada keseimbangan, ada bahasanya itu begini. Bahasa kalau di kuliah itu check and balance. Jadi supaya seimbang, supaya saling mengawasi. Jadi bupati tidak bisa bekerja sendiri, ada DPRD loh. Kemudian gubernur tidak bisa semaunya saja bikin peraturan, ada DPRD provinsi. Presiden pun sama, tidak bisa semaunya saja, ada kami loh, ada DPR RI, ada DPD RI. Kira-kira begitu. Iya, menarik sekali. Dan langsung ini yang membuat kontroversi sebelumnya. Kita sedikit beralih ke tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Selaku perwakilan anak muda nih, Bang. Pasti kami juga anak muda di sini penasaran bagaimana sih Abang melihat situasi itu, undang-undang itu ternyata menjadi kontroversi. Ya, jadi memang selalu di alam demokrasi, di negara yang sistemnya demokrasi, menganut demokrasi seperti Indonesia. Mungkin kalau contoh demokrasi yang paling maju atau liberal, Amerika. Jadi satu warga negara itu punya satu suara, punya hak suara untuk ngomong apa saja. Nah, kenapa setiap memunculkan kebijakan itu selalu ada pro dan kontra, ada kontroversi? Karena memang banyak yang kadang-kadang belum mengetahui hasilnya. Banyak juga yang masyarakat tuh yang belum tahu kenapa undang-undang ini dilahirkan. Dan itu sah-sah saja. Nah, karena memang semacam sunatullahnya begitu, bahwa pasti kebijakan apapun yang dibuat itu pasti ada yang senang, ada yang nggak senang, ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang diuntungkan, ada yang dia merugikan. Ini hanya masalah pengetahuan, ini hanya masalah sosialisasi.
Tapi dalam kacamata kami, Undang-Undang Cipta Kerja ini justru dilahirkan untuk membuat untuk membuat mata rantai yang dulunya aturan itu terlalu banyak, terlalu ribet, sekarang itu disederhanakan sehingga membuat urusan-urusan itu lebih cepat. Nah, cuman memang kalau masyarakat Indonesia yang belum mengetahui tentang pasal-pasalnya, memang secara kasat mata, oh itu kan undang-undang yang seakan-akan undang-undang yang tidak mengakomodir kepentingan masyarakat bawah, kepentingan anak muda, ya itu biasa lah. Saya yakin pelan-pelan juga akan mengerti ini loh. Duduk masalahnya Undang-Undang Cipta Kerja ini justru untuk memunculkan bagaimana ekonomi ke depan itu, investasi ke depan itu, kemudian bagaimana masyarakat ke depan itu lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Banyak hal lah. Ini hanya masalah waktu kok. Ya, jadi belum paham saja mungkin manfaatnya gimana. Berarti menurut Abang ini lebih efisien daripada undang-undang sebelumnya. Iya, betul. Iya. Oke, melihat biografi Abang nih begitu aktif dengan pengalaman berorganisasi. Salah satunya HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nah, bisa dijelaskan dikit tentang HIPMI dan seperti apa manfaat organisasinya secara umum, Bang? Ya, jadi gini. Saya memang termasuk orang yang mungkin hampir semua organisasi kepemudaan saya aktif, mulai dari KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, HIPMI, kemudian KONI, Karang Taruna. Selain saya aktif, saya pernah menjadi pimpinannya. Termasuk saya juga aktif di beberapa organisasi dunia, ya. Ada namanya ada namanya GLOB. GLOB itu organisasi parlemen dunia terbesar di dunia yang isinya itu orang-orang yang anggota parlemen yang concern terhadap environment, terhadap lingkungan. Begitupun saya termasuk pendiri ada namanya IDE. IDE itu Institute of Democracy and Education. Itu perkumpulan anak-anak muda dunia, seluruh dunia banyak sekali. Ya, yang diskusinya itu tentang demokrasi, pendidikan, dan saya salah satu foundernya, pendirinya. Nah, kalau terkait dengan HIPMI, ya, HIPMI ini kan salah satu organisasi anak muda. Tapi kalau HIPMI itu lebih kepada bagaimana meningkatkan kemampuan entrepreneur, kemampuan berbisnis, kemampuan berwirausaha. Ya kan, banyak, mulai dari pelatihan-pelatihan kepemimpinan, pelatihan-pelatihan bagaimana cara berbisnis dengan baik, kemudian prakteknya juga. Jadi tapi intinya begini, intinya organisasi itu adalah tempat atau laboratorium pengkaderan agar suatu hari ketika kita mau jadi pemimpin yang skalanya lebih besar lagi, kita sudah pernah terlibat aktif di organisasi. Nah, itulah yang saya rasakan. Kenapa alhamdulillah sampai hari ini saya mungkin meskipun ya masih muda, mungkin saya yang paling muda hari ini. Saya yang paling muda jadi pimpinan parlemen, saya paling muda wakil gubernur kemarin, saya paling muda jadi anggota DPD, beserta sahabat saya di sini ada Mbak Riri juga. Nah, kami yang muda ini, saya mau kasih tahu, tidak muncul tiba-tiba, ada proses. Nah, prosesnya itu salah satunya ada melalui organisasi. Nah, kalau teman-teman ingin berkiprah lebih besar lagi nanti di organisasi kemasyarakatan, mulailah melalui organisasi, karena di situ nanti tempat berdebat, tempat berdiskusi, tempat mengelola banyak orang, tempat mengelola ide-ide, menyampaikan aspirasi, gitu Mbak. Ya, sedangkan ini Bang, di Kabupaten Lebong ini organisasinya sedikit pasif. Ada nggak sih motivasi atau bagaimana jalan solusi menurut Abang biar organisasi itu sedikit ada pergerakan, lebih aktif lagi, untuk anak mudanya lebih senang berorganisasi gitu? Ya, saya melihat sebenarnya Lebong ini contoh ya, contoh nyata bahwa ternyata kreativitas dan ide-ide segar itu justru lahir dari anak-anak yang muda Lebong. Saya kenal banyak anak-anak yang muda Lebong. Sahabat saya, senior saya, Bang Rio Kavela contohnya. Sebelum saya jadi ketua KNPI, beliau yang juga ketua KNPI. Itu kan pada saat itu dia kan muda juga. Nah, bagaimana caranya supaya aktif
ya pertama dari internalnya dulu. Iya. Dari kepengurusan organisasinya dulu yang memang baik dari pemimpinnya, struktur di bawahnya, yaitu yang memang harus aktif. Nah, kemudian yang tak kalah penting biasanya memang aktif atau tidaknya juga tergantung bagaimana dukungan. Iya. Dukungan atau support dari stakeholder, Iya. pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain. Dulu saya berorganisasi aktif sekali. Hampir tidak pernah sepi dengan aktivitas. Mulai dari setiap momentum hari-hari besar kita tampil. Terus mulai dari organisasi kemasyarakatan, peduli ya. Dulu KNPI peduli, HIPMI peduli. Ada apa-apa dengan masyarakat, kita yang paling cepat. Waktu itu saya ingat betul, saya ketua KNPI waktu gempa. Sebelum yang lain bergerak, justru kami pakai jaket KNPI sudah sampai ke muko-muko. Itu cara kita untuk menunjukkan bahwa ini loh, anak-anak muda tuh tampil gitu loh. Iya. Saya juga termasuk anggota KNPI juga, ikut berpartisipasi mewakili pemuda yang aktif seperti itu. Oke, bagus. Jadi ikut organisasi walaupun ya kita masih di harus dari bawah. Iya, itu menarik sekali. Menurut Bapak sikap seperti Bapak lagi kan? Menurut Abang sikap seperti apa yang seharusnya pada anak bangsa Indonesia ini sekarang terkhusus Provinsi Bengkulu agar tercapainya Indonesia maju? Ya, di antara sekian banyak yang paling sering saya sampaikan itu anak muda Bengkulu tuh harus lebih percaya diri. Oke, kalau yang lain semua lah ya harus pendidikannya bagus, terus integritasnya bagus, terus pengetahuannya bagus. Tapi lebih dari itu, kalau itu standar semua harus punya. Yang saya melihat, karena saya beruntung, saya anak muda yang diberikan peluang, diberikan rezeki sama Tuhan untuk mengenal seluruh anak muda dunia. Saya berkeliling dunia dari umur belasan tahun. Itu bukan karena saya kaya, tapi karena saya punya mimpi. Nah, saya mencoba melakukan itu, ternyata saya berhasil. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya mimpikan, saya kerjakan betul, saya fokus, saya ikhtiar, saya berdoa, berhasil. Nah, itu yang saya mau sampaikan kepada anak-anak muda Bengkulu bahwa kalau saya bisa, kalian pasti bisa. Mulailah dari ya kalau bahasanya mungkin mimpi itu ya bercita-cita. Tapi yang paling sering yang kurang saya lihat dari anak-anak Bengkulu kepercayaan dirinya. Kepercayaan diri. Jadi pede aja. Iya. Jadi kamu mau jadi apa, pede aja. Percaya diri sendiri dulu. Iya. Pastinya anak muda itu setiap anak muda memiliki kesempatan. Iya. Iya. Tergantung bagaimana cara menyikapi dan mengambil kesempatan itu ya Bang ya. Oke. Nah, sekarang zaman milenial nih. Ya. Ada nggak sih perbedaan zaman Abang dulu waktu remaja dengan sekarang yang Loh, memang saya udah tua kan, belum juga kan? remaja bukan yang gimana? Yang maksudnya zaman Abang dulu yang kita dulu kan, Riri juga masih sempat merasakan tidak begitu akrab dengan gadget. Sedangkan sekarang di mana-mana itu gadget, dunia itu di tangan. Maksud Abang itu apa sih perbedaan? Ada nggak sih pengaruhnya? Luar biasa. Jadi saya mundur ke 20 tahun yang lalu. Ya, pada saat umur saya 20-an. Belasan sampai 20. Tidak seperti sekarang. Jadi yang sangat membedakan, yang sangat muncul hal yang berbeda, zaman saya dulu dunia digital itu belum sedahsyat sekarang. Iya. Nah, ada plus minus ya, ada positif dan negatif. Tapi saya lebih banyak mengambil sisi positifnya. Anak SD hari ini, dia sudah bisa berkeliling dunia dengan satu gadget. Iya. Dia sudah bisa belajar bahasa Inggris sendiri. Dia sudah bisa mengenal sekian banyak ilmu pengetahuan dari dunia maya. Nah, dari sisi ini harusnya generasi sekarang jauh lebih unggul ya knowledge pengetahuannya dibandingkan dengan generasi lama. Dan itu terbukti. Orang umur 50, 60, 70 sekarang dibandingkan dengan anak kecil SD pasti kalah dia. Dari sisi pengetahuan apapun. Itu dari sisi positifnya. Plusnya, iya. Nah, tinggal bagaimana tugas kita semua memastikan anak-anak muda sekarang dengan dunia digital yang luar biasa itu tidak mengurangi integritas dia, tidak mengurangi marwah sebagai anak muda Indonesianya, sebagai anak muda Timurnya, sebagai anak muda Melayunya kalau kita yang tentu tetap punya etika, punya sopan santun, punya tata krama. Itu saja sebenarnya. Tapi kalau yang lain-lain saya melihat udah bagus.
itu sangat bagus. Iya, tergantung menyikapinya lagi Iya. dengan kecanggihan yang ada ya Bang Iya, ya. betul. Oke Bang, apa sih harapan Abang untuk anak muda Indonesia dan juga terkhususnya untuk pemuda di Kabupaten Lebong? Iya, tadi yang saya sampaikan, saya orang Bengkulu, saya anak muda Bengkulu hari ini. Kalau saya bisa menjadi pimpinan lembaga tinggi negara, satu-satu yang paling muda, saya orang Bengkulu, harusnya anak muda Lebong juga bisa. Iya. Itu satu hal. Jadi saya melakukan banyak hal, buat saya berhasil, saya sukses, bukan berapa banyak uang saya, tapi apa yang saya cita-citakan sampai kepada yang saya dapatkan, itu buat saya ukuran. Nah, lagi-lagi ya, anak muda Lebong, anak muda Bengkulu tidak berbeda dengan saya. Saya tidak punya kelebihan apa-apa. Cuman mungkin yang membedakan, saya punya mimpi, yang tadi saya sampaikan, mimpinya itu cita-cita, dan saya serius mengejar itu. Kemudian, saya punya kepercayaan diri yang lebih. Saya tidak pernah merasa minder dengan anak muda dunia manapun. Dan itu saya buktikan ternyata anak muda Bengkulu bisa kok gitu. Jadi kalian adik-adikku semua di Lebong ini nggak usah khawatir, nggak usah pesimis, nggak usah merasa rendah diri. Kalian pasti bisa kok, karena kami sudah membuktikannya bisa gitu. Iya. Gitu loh. Ya, luar biasa sekali obrolan kita hari ini memberikan banyak motivasi untuk kami anak muda Ya. di Kabupaten Lebong, juga semoga termotivasi untuk seluruh yang Sorry menonton. Mbak, ada sahabat saya, kader saya di sini, ya junior saya, umurnya di bawah saya, Riri Damayanti. Dia juga anak muda. Kami sudah sampai di Senayan, dan bukan hanya saya yang punya kiprah. Riri pun sama. Iya. Jadi kita membangun kepercayaan diri di tingkat nasional. Ternyata itu direspon, dianggap bahwa anak-anak muda sekarang itu juga bukan anak muda yang kaleng-kaleng gitu Iya. loh. Tapi ya isinya ada gitu loh. Iya. Oke, terima kasih ya Bang atas waktunya. thank you. Dan pemirsa Lebong TV, itulah tadi obrolan Gen Kabar bersama dengan Bapak Sultan, perwakilan dari DPD RI Provinsi Bengkulu. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya paling suka kalau lihat. Jadi tugas saya itu kalau di keliling Indonesia atau keliling dunia itu saya pasti selalu ketemu anak mudanya. Saya motivasi ya, diskusi lah gitu. Lebong TV, TV Tebesamu. Lebong TV, TV Tebesamu. Oh, keren. Keren.